Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pemodelan UML yang menganggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rafki dan partner saya Debbie Febriani, dengan judul project yaitu perancangan sistem informasi literasi gema baca warga Subang berbasis web. UML sendiri, Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Berikut use case yang terdiri 5 aktor, yaitu user, pengunjung, admin, anggota, dan pustakawan. Pertama, aktor user dapat mengakses login dan logout, general registrasi akun. Jika belum mempunyai akun, sistem akan membuat form yang berisi nama, email, dan password. Lalu, include harus dilakukan verifikasi password, lalu extend error password. Selanjutnya, aktor pengunjung mengakses katalog, general, cari buku yang diinginkan di katalog buku, dan lalu tampil buku di katalog. Selanjutnya, aktor admin mengakses mengolah data dan kelola buku. Mengolah data general 2 use case, melengkap data buku dan melengkap data anggota. Lalu kelola buku general 3 use case, yaitu tambah, edit, melakukan pengeditan, dan hapus. Selanjutnya, aktor anggota mengakses katalog buku general 4 use case, yaitu pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan transaksi jika buku telat pengembalian. Extend melakukan denda. Selanjutnya, aktor pustakawan mengakses laporan general, menerima laporan, riwayat buku, extend cetak laporan, dan pendaftaran anggota. Ikut activity login, user mengakses sistem decision apakah mempunyai akun. Jika ia, masukkan email dan password. Lalu sistem memvalidasi akun apakah akun valid. Jika iya, sistem menampilkan halaman utama. Jika tidak, memasukkan email dan password lagi. Jika belum mempunyai akun, maka sistem akan membuat form akun, lalu user memasukkan email dan password, lalu sistem menyimpan data, lalu masukkan email dan password yang telah didaftarkan, sampai menampilkan halaman utama. Berikut activity logout. Pertama, mulai. User klik logout. Decision apakah yakin ingin keluar. Jika ya, keluar sistem. Jika tidak, dibatalkan. Selanjutnya, berikut activity pencarian buku. Pertama, mulai. Klik pencarian buku. Sistem menampilkan menu pencarian buku. User masukkan judul buku yang dicari. Sistem menampilkan buku dicari. Berikut activity hapus. Pertama, mulai. Klik hapus data. Sistem menampilkan data terbaru dan selesai. Selanjutnya, activity edit. Pertama, mulai. Klik edit data. Lalu sistem menampilkan perubahan data baru. Selesai. Selanjutnya, activity tambah data buku. Pertama, mulai. Klik tambah data buku. Lalu sistem menampilkan pengubahan data baru. Lalu selesai. Kemudian, activity mengelola buku. Pertama, mulai. Melihat menu kelola buku. Lalu sistem menampilkan data buku dalam database. Lalu saya bisa nambah, edit, hapus. Klik simpan. Maka sistem tersimpan dalam database. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan activity diagram dari aktor anggota. Di sini ada activity katalog. Pertama, user ini harus mengakses menu katalog terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan halaman katalog. Lalu user mencari nama buku yang diinginkan, di mana
Di menu katalog ini akan disediakan pencarian nama buku berdasarkan nama buku. Kemudian setelah user mencari nama buku yang diinginkan tersebut, sistem akan menampilkan buku yang dicari. Apabila memang buku tidak tersedia, maka akan kosong. Kemudian user memasukkan bukunya ke keranjang peminjaman. Lalu ekspor data ke submenu peminjaman. Di sini sistem akan mengekspor data ke sub peminjaman di mana buku yang ingin dipinjam tersebut telah dimasukkan oleh user ke keranjang. Lalu otomatis sistem akan mengekspor data itu ke menu peminjaman. Nah, lalu untuk melanjutkan proses tersebut, user harus mengakses menu peminjaman. Kemudian sistem akan menampilkan halaman peminjaman tersebut. Di mana setelah itu user harus mengklik keranjang buku, lalu sistem akan menampilkan halaman keranjang. Di sana akan terdapat mungkin beberapa buku yang telah user taruh ke dalam keranjang. Lalu user harus memilih buku mana yang ingin dipinjamnya, kemudian klik pinjam. Kemudian user mengisi form peminjaman, lalu sistem akan menampilkan halaman formnya. Kemudian user mengklik selesai. Setelah diklik selesai, maka otomatis sistem akan mengekspor data pinjam ke sub menu transaksi. Lalu user harus melanjutkan kegiatan ini ke mengklik menu transaksi, di mana setelah user mengklik menu transaksi, maka sistem akan menampilkan halaman transaksi. Kemudian user akan melakukan transaksi, di mana setelah melakukan transaksi ini user harus memilih via apa mereka ingin melakukan transaksi. Kemudian setelah itu sistem akan menampilkan pilihan via transaksi. Kemudian user setelah memilih via transaksi tersebut, maka sistem akan menampilkan buku ini telah dapat diambil di perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada activity peminjaman pada aktor anggota, di mana user ini pertama harus mengakses menu peminjaman terlebih dahulu. Lalu sistem akan menampilkan halaman menu pinjam. Lalu user ini akan mengklik keranjang buku yang terdapat pada halaman menu peminjaman. Lalu sistem akan menampilkan isi dari halaman keranjang tersebut. Kemudian user harus mengklik pinjam setelah memilih buku yang akan dipinjam tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan halaman form peminjaman. Setelah itu user harus mengisi form peminjaman, kemudian mengisi hari peminjaman dan isi hari pengembaliannya. Setelah itu sistem akan otomatis menampilkan konversi harga pinjam, yang dimana konversi harga pinjam ini dihitung dari hari peminjaman ke hari pengembalian. Setelah itu sistem akan otomatis setelah user mengisi form tersebut dan setelah sistem mengkonversikannya ke harga pinjam, maka otomatis mengekspor data ke transaksi. Kemudian memberikan notifikasi lakukan pembayaran pada menu transaksi kepada user. Selesai. Setelah itu ada activity transaksi, di mana user ini harus mengakses menu transaksi setelah melakukan peminjaman. Kemudian sistem akan menampilkan halaman transaksi. Lalu user mengklik transaksi buku yang akan dibayar. Lalu sistem akan menampilkan data transaksi tersebut, menampilkan buku apa, lalu berapa jumlah uang yang harus dibayar. Lalu user akan melakukan klik bayar. Kemudian sistem akan menampilkan pilihan via pembayaran apa. Via ini terdapat beberapa via untuk membayar transaksi tersebut.
ada seperti Dana, kemudian transaksinya bisa langsung seperti COD, jadi bisa langsung dilakukan di perpustakaan itu ketika mengambil buku. Kemudian setelah memilih via pembayaran, lalu sistem akan menampilkan halaman kirim uang, di mana halaman ini menampilkan buku apa saja, lalu via apa dia membayar, dan apakah jika sudah lunas maka nanti mendapatkan notifikasi. Setelah sistem menampilkan halaman kirim uang, lalu user akan mengirim uang. Setelah mengirim uang, baru sistem akan menampilkan notifikasi buku sudah dapat diambil. Kemudian ada activity pengembalian, di mana user ini harus mengakses menu pengembalian untuk melihat apakah buku yang dia pinjam ini telah dikembalikan atau belum, ataukah jika telah dikembalikan apakah admin telah menginput datanya atau belum. Ini untuk mengecek keamanan, apakah bukunya telah sampai di perpustakaan atau belum, atau mungkin user lupa mengembalikan buku, maka di sini ada notifikasi yang berkaitan dengan pengembalian. Kemudian pertama, user ini harus mengakses menu pengembalian. Kemudian sistem akan menampilkan halaman pengembalian. Lalu user akan mengklik notifikasi yang tersedia. Biasanya notifikasi ini tuh bisa notifikasi buku telah dikembalikan atau buku belum dikembalikan. Kemudian atau bisa juga notifikasi sebentar lagi buku ini harus dikembalikan, seperti itu. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi terima kasih telah membaca apabila buku ini telah dikembalikan. Kemudian ada activity denda, di mana user ini harus mengakses menu pembayaran. Lalu sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Lalu user akan mengklik tools denda. Jika ada notifikasinya, maka berarti anggota tersebut melakukan telat mengembalikan buku. Kemudian setelah user mengklik tools denda tersebut, maka sistem akan menampilkan halaman denda. Lalu user akan mengklik notifikasi denda yang tersedia. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan penjelasan notifikasi peminjaman telah melebihi batas waktu, maka akan dikenakan tarif tambahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram literasi gemar membaca warga Subang. Di sini kami memiliki 7 kelas. Yang pertama yaitu registrasi. Registrasi ini memiliki atribut yaitu ID user, email, username, password, alamat, dan nomor telepon. Kemudian memiliki parameter yaitu daftar regis. Registrasi ini dilakukan ketika pengunjung ingin daftar menjadi anggota. Lalu setelah registrasi, anggota akan melakukan login, yaitu kelas selanjutnya login. Login ini memiliki atribut yaitu username dan password. Kemudian memiliki parameter aksi login dan verifikasi. Verifikasi ini untuk mengecek apakah anggota tersebut telah terdaftar menjadi anggota ataukah belum terdaftar. Kemudian ada kelas peminjaman. Kelas peminjaman ini memiliki atribut yaitu ID user, ID buku, nama peminjam, tanggal pengembalian. Kemudian terdapat parameter yaitu aksi pinjam dan edit tanggal. Peminjaman ini terhubung ke login. Lalu ada kelas transaksi yang memiliki atribut ID user, ID transaksi, ID buku, kode via pembayaran. Lalu memiliki parameter edit via pembayaran,
dan aksi transaksi. Kemudian ada kelas katalog yang memiliki atribut ID buku, nama buku, tanggal masuk, kemudian memiliki parameter, input buku, edit buku, dan tampil. Lalu ada kelas laporan. Kelas laporan ini memiliki atribut ID user, ID admin, ID buku, dan ID transaksi. Kemudian memiliki parameter cari laporan, tampil, dan cetak. Kemudian yang terakhir itu kelas pengembalian. Kelas pengembalian ini memiliki atribut ID user, nama peminjam, dan status. Kemudian parameternya aksi pengembalian. Pada kelas kelas-kelas ini juga saling berkaitan satu sama lain, seperti halnya pada registrasi dan login. Di sini kita memakai panah aggregation. Panah aggregation ini menunjukkan bahwa apabila anggota yang ingin melakukan login harus terregistrasi dulu untuk dapat melakukan verifikasi login. Namun apabila anggota telah melakukan registrasi kemudian ingin melakukan login ulang, tidak perlu melakukan registrasi kembali. Kemudian ada keterkaitan antara kelas login kepada kelas peminjaman, kelas transaksi, kelas katalog, kelas laporan, dan kelas pengembalian. Di sini kami memakai panah generalization, yang dimana artinya kelas peminjaman, kelas transaksi, kelas katalog, kelas laporan, dan kelas pengembalian tidak dapat diakses apabila anggota atau user belum melakukan login. Kemudian ada kelas peminjaman terhadap kelas transaksi. Di sini kami memakai association, yang dimana kelas peminjaman dan kelas transaksi ini saling berhubungan atau ada atribut yang saling berketergantungan. Kemudian seperti halnya pada kelas transaksi dan kelas laporan memakai association, yang dimana kelas transaksi memiliki atribut yang sama pada kelas laporan atau saling berketergantungan. Lalu pada kelas laporan dan kelas pengembalian pun sama seperti itu. Kelas pengembalian dan kelas peminjaman pun sama memakai association, dan seterusnya untuk selanjutnya sequence mengolah data. Pertama, mengakses menu mengolah data, view, return menampilkan menu mengolah data. Lalu mengirim, send melakukan pemilihan menu. Option mengolah data. Pertama, merekap data, mengakses menu merekap data, view, mengirim akses ke controller, menyimpan data ke database, return, database berhasil disimpan. Return akses diizinkan, view return menampilkan data. Kedua, merekap anggota, mengakses menu merekap anggota, view mengirim akses ke controller, menyimpan data ke database, return database data ke database. Lalu return akses diizinkan, lalu return menampilkan anggota. Selanjutnya sequence logout. Pertama, klik logout. Pada view, mengirim perintah ke controller, hapus section back pada database, return berhasil hapus, return menerima perintah, return berhasil logout. Selanjutnya sequence login. Pertama, mengakses sistem, view, mengirim username dan password ke controller, lalu menyimpan data user ke database. Data login berhasil, maka menampilkan halaman sistem. Login tidak berhasil, ada peringatan pesan login gagal. Sequence laporan. Pertama, memilih menu laporan, view, return menampilkan laporan, mengirim, send melakukan pemilihan menu. Option menu laporan. Pertama, menerima laporan, memilih menu laporan, view meminta akses ke controller,
meminta data ke database. Return data telah dikirim. Return akses diizinkan. Return menampilkan laporan. Kedua, riwayat buku. Memilih menu riwayat buku. View meminta akses ke controller. Meminta ke database. Return memberikan data. Return akses diizinkan. Return menampilkan riwayat buku. Ketiga, cetak laporan. Memilih menu cetak laporan. View meminta akses ke controller, menyimpan data ke database. Return database tersimpan. Return akses diizinkan. Return menampilkan preview laporan. Pendaftaran anggota. Memilih menu pendaftaran anggota. View meminta akses ke controller, meminta ke database. Return memberikan data. Return akses diizinkan. Return menampilkan pendaftaran anggota.